العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, pada kajian bulan yang lalu tentang mukmin hakiki dan mukmin yang hakiki yang dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 2, 3, 4 memiliki ciri idza dzikrallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Pada bulan yang lalu sudah dijelaskan ini, di antara usaha agar kita tetap bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah adalah pertama untuk mentafakuri, merenungi tanda-tanda kebesaran Allah yang pada bulan yang lalu dijelaskan pada hadis yang dijelaskan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW setiap malam sepertiga malam terakhir beliau mentafakuri alam sambil membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wa nahar la ayatil ulil albab dan seterusnya. Kemudian tahajud sampai menjelang subuh. Kemudian setelah mendengar azan beliau pergi ke masjid sholat berjamaah sampai syuruk, dan itu usaha untuk mendapatkan getaran hati. Dan yang dimaksud pada getaran hati pada kajian sebelumnya adalah ketika ada seruan Allah segera, ketika ada azan segera untuk memenuhi panggilan azan itu, menjauhi maksiat dan banyak berzikir. Itu pada kajian sebelumnya. Tanda yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, yaitu apabila dibacakan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, baik tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini, ayat-ayat kauniyah, ataupun tanda-tanda kebesaran Allah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat qauliyah. Diharapkan ketika disebutkan, dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah, itu akan bertambah imannya. Sebab setiap mukmin imannya itu bisa naik turun, yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang, fluktuatif iman seorang. Dan bapak-bapak, ibu sekalian, kita merasakan kadang-kadang rajin sekali untuk bersedekah,
rajin sekali untuk zikir, jauh dari kemaksiatan, jauh dari hal-hal yang sia-sia. Kadang-kadang HP aja dijauhkan. Sudah sekarang karena Maulid Nabi Rabiul Awal mencoba mengkhatamkan Al-Qur'annya 2 kali. Biasanya sebulan sekali, ini mentargetkan 2 kali. Dan itu bagus. Yang biasanya baca sholawatnya jarang-jarang, bulan Maulid sebagai tanda ya, cinta kita kepada Rasulullah SAW, kemudian memperbanyak sholawat. Karena faham bahwa man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra, bahwa barang siapa yang membaca sholawat atasku pada Nabi Muhammad maksudnya, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya 10 kali. Sholat kepada Nabi Muhammad itu artinya memohonkan rahmat dan ampunan. Tetapi ketika Allah membaca sholawat kepada kita, artinya memberikan ampunan. Itu di bulan Rabiul Awal diusahakan untuk meneladani Rasulullah SAW dalam berakhlak mulianya, di dalam tilawatul Qur'annya, di dalam zikirnya, dalam tahajudnya kita meneladani Rasulullah SAW. Nah, bagaimana supaya ketika ayat-ayat dibacakan iman kita bertambah? Dalam kajian ya surat Fatir ayat 28 disebutkan, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Karena ziyadatul iman itu dampak utamanya dari rasa khasyah. Jadi tambah besar rasa takut kita kepada Allah, maka naik keimanan kita. Di sini ada kata-kata innama, hanyalah. Yakhsyallah, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya, hanyalah ulama. Cuma ulama yang takut sesungguhnya kepada Allah. Wah, ulama ini siapa? Disebut sebagai a'rafun nasi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Orang-orang yang paling mengetahui tentang asma Allah. Asma Allah yang 99. Sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Ulama ini yang selain mengetahui itu, istahdaruha fi du'ahim, senantiasa menghadirkan nama-nama Allah al-asmaul husna itu dalam doanya. Ya Rahman irhamni, ya Jabbar ujburni, ya Razzaq urzuqni. Itu para ulama ketika berdoa banyak menghadirkan dalam doanya itu sifat-sifat Allah, asmaul husna, sehingga ketika menyebut kata al-muntaqimu, yang maha membalas dendam, akan bergetar hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-khasyah ini karena mengetahui ya al-asmaul husna, sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan memberikan pengaruh terhadap
bertambahnya iman. Itu al-khasyah, takut untuk melanggar, takut sholatnya nggak diterima, takut tahajudnya nggak diterima, takut doanya nggak diterima. Itu hanya ulama. Kalau orang biasa, doa saja boleh jadi tidak sampai ke dalam. Sehingga disebutkan, kalau ilmu tidak bisa menambah rasa khasyah kepada Allah, dianggap sebagai ilmu yang manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa tambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuknya dari Allah, pasti akan semakin jauh dari Allah. Dan ada manusia-manusia semakin tinggi ilmunya, ada yang mungkin doktor sampai profesor, kemudian bukannya semakin takut kepada Allah, ada yang kemudian bertambah jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ternyata mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah, melalui asma Allah al-husna, melalui itu akan menambah rasa khasyah, menambah keimanan. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita internalisasi makna Fatihah saja dalam sholat, internalisasi dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, dimasukkan maknanya, ditadaburi. Alhamdulillahirabbil alamin, ditadaburi maknanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Terus Ar-Rahmanir-Rahim, ketika sampai Maliki Yaumiddin, internalisasi bahwa Allah yang memiliki hari pembalasan. Bagaimana kita minta, ya Allah, ketika Fatihah saja ingin agar selamat pada yaumul hisab, pada hari pembalasan. Itu orang yang mengerti akan semakin kokoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian minta kepada Allah. Ya, setelah menyatakan bahwa hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, tetapi hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Apa pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalannya para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu dalam sholat kita, karena memahami, mengenal Allah yang maha sempurna, mengenal al-asma al-husna, mengenal sifat-sifat Allah. Jadi ilmu ketika disebutkan ayat-ayat Allah semakin kokoh. Kalau ada orang yang berilmu, belajar, kemudian semakin nyeleneh ngomongnya, perilakunya aneh-aneh, wallahu a'lam. Kata Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya dari Allah, maka akan semakin jauh dari Allah. Yang kedua, untuk bisa ketika mendengar ayat Allah, ya, idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, kita harus kuat menuntut ilmunya dan tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Sampai ke liang lahat kita tetap wajib menuntut ilmu. Bahkan kalau orang Betawi sudah di liang lahat saja masih diajari. Ya, kawan-kawan sudah dikubur masih ditalkin untuk ngajari orang-orang yang sadar bahwa yang sudah mati hanya masih ditalkin.
Ya, saya tahu tidak mau membahas masalah hukum talqin. Artinya bahwa orang yang ingin ketika dibacakan ayat-ayat langsung bertambah imannya, wajib menuntut ilmu atas dasar innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah hanya ulama. Sehingga aslul ilmi adalah al-khasyah. Pokok pangkal ilmu itu harus menghasilkan rasa takut kepada Allah. Banyak sekali ya tentang bahwa orang yang belajar kemudian tidak semakin dekat dengan Allah, innahu qasirul ilm, ilmunya masih pendek, masih kurang ya. Sehingga mengapa Rasulullah SAW menyebutkan man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan menuju surga. Sehingga kalau kita niat ke masjid untuk talabul ilmi, Allah akan memudahkan menuju surga. Bahkan selama manusia berjalan untuk menuntut ilmu, maka fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Kalau meninggal fi sabilillah. Kalau dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, ilmunya tentang alam, tentang Al-Quran. Bagaimana kalau belajarnya bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah? Itu syarat untuk bisa memahami Al-Quran, sarana. Kata ahli usul fikih, ma yutawassalu bihi ila wujub fahuwa wajib. Kalau untuk syarat memahami Al-Quran itu perlu itu, ya wajib untuk belajar itu. Pantas kalau Umar bin Khattab pernah mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kamu sekalian. Coba tadi bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan ayat yang dibacakan oleh imam. Kalau faham, Masya Allah. Ada ungkapan bagaimana tadi? Lau akhirullahu nasa bima kasabu. Seandainya Allah menyiksa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dari kesalahan-kesalahannya, maka tidak akan tersisa di atas bumi ini makhluk pun yang melata, habis semuanya. Salah sedikit langsung disiksa, salah sedikit. Kan yang bisa memahami kan, yang hafal, kemudian yang memahami maknanya. Muncul disebutkan ayat, Masya Allah. Ketika manusia setiap salah langsung siksa, setiap salah langsung siksa. Kita kan banyak dosanya, tapi diampuni. Nanti ditunggu sampai ajal, menjelang ajal. Murah Allah SWT terhadap kita. Nah, itu nuntut ilmu itu ternyata bisa menghasilkan, ya, tuliyat alim ayatuhu zadatuhu imana. Bapak-ibu yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan idza tuliyat alaihim ayatuhu, merenungi tanda-tanda kebesaran Allah,
baik yang di alam langsung atau yang ada di dalam diri kita, atau dari ayat-ayat qauliyah. Ungkapan-ungkapan Al-Quran kalau berbicara, yang pernah saya contohkan saja ya, mudah-mudahan masih ingat, di dalam surat Al-Hajj, bahwa manusia itu seandainya semuanya kumpul melakukan proyek untuk pembuatan seekor lalat, la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u. Kumpul untuk menciptakan seekor lalat tidak akan mampu. Hebat sekali Allah Maha Kuasa. Bahkan ini untuk melemahkan manusia. Wa iyaslubhumudz dzubab syai'an, seandainya seekor lalat itu mengambil dari makanan kita, minuman kita disedot oleh seekor lalat, untuk mengambilnya kembali mustahil bisa. Itu seluruh manusia. Ya bagi kita cuma gitu, tetapi bagi orang yang ilmunya dalam tentang ilmu kauninya, seandainya lalat mengambil barang kita, minuman kita disedot oleh lalat umpamanya, itu untuk mengambil air yang ada pada lalat pakai cara apapun tidak bisa. Ditangkap gitu, lalatnya mau diambil air. Kalau seekor nyamuk gigit kita, itu darah kita tuh masih ada dalam nyamuk. Dikepak malahan kelihatan darah kita. Tapi lalat tidak bisa. Kenapa? Ternyata para ahli ilmu biologi mengatakan bahwa moncong lalat itu yang kecil itu kalau nyedot sesuatu langsung dirubah menjadi energi, sulit untuk diambil kembali. Ciptaan apa ini? Nah kemudian ada manusia diberikan ayat-ayat Al-Quran yang demikian hebat, dibacakan, kemudian tidak tambah imannya. Model apa kita ini, Masya Allah. Sehingga nanti kalau ditanya kenapa saudari kamu nggak paham ini, nggak paham ini, ya Allah saya masih terus belajar. Sehingga mudah-mudahan ada alasan masih terus belajar. Nggak bisanya itu masih makfu. Sudah nggak bisa, nggak belajar lagi. Maka talabul ilmi fardhu, menuntut ilmu itu fard. Itu contoh. Ya, dari satu ayat. Saya sampai di sini. Allah menegaskan, sanurihim ayatina, akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sanurihim ayatina fil afaq, di semua cakrawala ini tanda-tanda kebesaran kami akan kami perlihatkan. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri, dalam diri manusia, hatta yatabayyana annahu haq, sampai terbukti bahwa Al-Quran itu benar, Allah adalah hak. Semakin memahami tanda-tanda kebesaran Allah, kita akan semakin kokoh, ya, keimanan kita nambah, ya, merenungi tanda kebesaran Allah. Sampai ada ungkapan di antara sahabat-sahabat Rasulullah itu, kata Amir bin Abd Qais, sami'tu ghaira wahidin walathnaini wala thalatha, saya telah mendengar bukan dari seorang, bukan dari dua, dan bukan dari tiga, banyak min ashabi Muhammad SAW, dari sahabat-sahabat Muhammad SAW, yaqulu, jadi para sahabat banyak berkata begini, inna dhiya al-iman
au nurul iman at-tafakkur. Itu di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, bahwa cahaya keimanan itu atau nurul iman at-tafakkur, cahayanya itu dalam mentafakuri tanda-tanda kebesaran Allah, baik dalam alam ini, dalam diri kita, ataupun dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya Masya Allah, satu persatu kalau kita fahami surat Wadduha, satu persatu, oh surat Wadduha ini ternyata nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi yang dekat kepada nikmat materi. Tapi ketika alam nasrah yang setelah Wadduha, nikmat-nikmat yang spiritual yang luar biasa difahami. Tidak rugi Bapak Ibu yang saya muliakan untuk memahami Al-Quran. Seandainya ada proyek, ya proyek, baguslah. Setiap hari itu kita punya proyek memahami satu ayat, 300 hari kan 300 ayat, setahun kan 360 ayat, 10 tahun, Masya Allah, setengah Al-Quran itu. Kalau 6.323 ayat semuanya 10 tahun. Nah ini puluhan tahun kita lewati hidup ini, nggak ada program niat. Kalau niat ngumpulin duitnya alhamdulillah nggak pernah berhenti Pak. Tetapi niat untuk tafakkur satu ayat. Insya Allah nanti akan dapat keberkahan. Itu yang ketiga. Yang keempat, membaca ayat-ayat Qur'aniyah dan mentadabburinya. Ini yang dari para mufassir langsung, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, membaca dan mentadabburi. Para ulama mengatakan bahwa ternyata membaca satu ayat dengan mentadabburinya lebih baik. Ini dari ungkapan Ibnu Qayyim, lebih baik daripada membaca Al-Quran sampai khatam tanpa tadabbur. Dibaca aja khatam. Tetapi seorang yang belajar baik kemudian membaca Al-Quran, mentadabburi, ya Allah, kata beliau, qiraatu ayatin bitafakkur, membaca satu ayat dengan tafakkur, wa tafahum, dan dengan memahami, khairun min qiraati khatmatin bighairi tadabbur, lebih baik daripada mengkhatamkan Quran tanpa tadabbur. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak ibu kan bisa mengkhatamkan Al-Quran tapi tadabbur. Nggak ngerti bahasa Arab nggak masalah, baca ayat kemudian maknanya begini, ada tafsirannya, apa ini maksudnya, dengan tadabbur. Itu thalabul ilmi. Kalau membaca Al-Qurannya sunnah. Tetapi ketika sambil thalabul ilmi, sambil baca Al-Qurannya, itu menjadi fardu. Thalabul ilminya yang fardu. Belajar Al-Qurannya fardu belajarnya. Kemudian ada yang berkata, Ibnu Qayyim masih berkata begini, falaisa syai'un anfa lil 'abdi
tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba fi ma'asyihi, untuk kehidupannya, wa ma'adihi, dan untuk akhiratnya, wa aqrab ila najatihi, dan lebih dekat untuk selamat dunia akhirat, min tadabburil Quran. Tidak ada yang lebih manfaat selain daripada tadabbur Quran, mentadabburi. Jadi kita, masya Allah, sedikit tapi kita tadabburi. Wa italatit ta'ammul, dengan memperpanjang renungan. Wa jam'al fikri ala ma'ani ayati, mengumpulkan konsep tentang makna ayat-ayatnya. Kenapa? Fa innaha tutli'ul 'abda ala ma'alimil khair. Karena ayat-ayat yang ditadabburi akan memperlihatkan kepada seorang hamba tentang rambu-rambu kebaikan, rambu-rambu keburukan seluruhnya ketika kita membacanya dengan tadabbur. Itu yang keempat. Jadi yang dimaksud dengan kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tanda kebesaran Allah, akan bertambah imannya. Tapi juga memperbanyak zikrullah, karena tilawah, zikir itu yang paling afdol. Ada, kalau dari sisi akidah adalah la ilaha illallah, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tetapi zikrullah lisanan wa fahman, secara lisan adalah tilawatul Quran. Satu hurufnya, bacanya saja satu kebajikan. Kemudian mentadabburinya, masya Allah, luar biasa. Tilawatul Quran. Walaupun barang siapa membaca ya, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, akan mendapatkan surga. Itu betul. Tetapi tilawatul Quran, zikir yang paling afdal, kan itu kalamullah. Jadi dengan membaca, sehingga disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Mereka manusia-manusia ini yang beriman, akan tenang hatinya ketika zikrullah. Zikrullah adalah ketika nama disebutkan atau diingatkan, atau zikir sendiri kita sebutkan Allah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Itu sama zikrullah. Diperdengarkan ayat, didengarkan, akan menghasilkan. Dan idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau diperdengarkan ayat, ya, kemudian kita betul-betul memperhatikannya, mencurahkan perhatian dan pendengaran kita, turun rahmat Allah, mendapatkan rahmat yang luar biasa. Memperbanyak zikrullah ini juga akan menguatkan keimanan, karena mengingatkan melalui ayat-ayat yang dibacakan itu akan menguatkan, ya, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ini yang penting, yang berkaitan dengan tambahnya iman. Itu disebutkan bahwa mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dari nafsu kita, itu juga menguatkan. Bahkan ada ungkapan, Bapak Ibu yang saya muliakan,
Salafun, ada 3 hal. Mangkunna fihi, kalau 3 hal itu ada dalam diri seorang mukmin, wajada halawatal iman, merasakan manisnya iman. Mudah-mudahan kita merasakan manisnya iman, mudah-mudahan. Kalau Bapak ketinggalan sholat zuhur, yang biasanya sholat zuhurnya takbiratul ihramnya sama imam, kemudian ketinggalan, merasa rugi, itu merasakan manisnya iman. Apalagi kalau seandainya nggak berjamaah, tidak berjamaah, kemudian merasa rugi sekali. Ada manisnya iman. Kalau bapak-bapak tahajudnya sebentar, biasanya tahajudnya 1 jam, kemudian cuma setengah jam, kemudian merugi, itu tanda bahwa kita merasakan manisnya iman. Itu karena ya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 hal itu? Orang yang mendapatkan manisnya iman. Kalau ada yang belum merasakan, kayaknya sholat biasa aja, nggak sholat biasa aja, na'udzubillah. Sedekah biasa aja, nggak sedekah tenang aja. Itu manusia ada. Nah, 3 hal ini, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Apa yang kata Allah, apa yang diperintah Rasul, itu dan lebih dicintai daripada selainnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang hanya karena Allah, bukan karena dia pejabat, bukan, karena Allah. Oh, orang ini dekat dengan Allah, omongannya benar, kita cinta. Termasuk wa ayyakrah ayyauda fil kufr kama yakrah ayyudzafa fin nar. Ini ujung. Kalau kita enggan untuk kufur seperti enggan dimasukkan neraka, itu namanya sudah merasakan nikmatnya iman. Digoda dengan HP, kemudian merasa, aduh, gara-gara HP saya tilawahnya Quran, itu merasakan nikmatnya iman. Bapak yang saya muliakan, ini hal-hal yang perasaan kita ini dihasilkan setelah kita bertambah keimanannya, bertambah merasa rugi. Ya Allah, hari ini tilawahnya kurang dari 1 juz, merasa itu nikmatnya iman. Kenapa hari ini tidak sempat untuk mentadabburi ayat? Itu kalau merasa rugi, berarti sudah merasakan manisnya iman. Termasuk Bapak Ibu saya muliakan, karena banyak untuk mendapatkan rasa khasyah, maka menghadiri majlis zikir, majlis ilmu. Majlis zikir itu majlis ilmu, majlis untuk mengingat Allah. Kalau ada kelompok sedang tilawatul Quran sambil memberi pemakna tentang Al-Quran, itu termasuk majlis zikir, majlis ilmu. Nah, di dunia ini Bapak Ibu saya muliakan, taman-taman surga itu adalah majlis ilmu. Yang terakhir adalah menghadiri majlis ilmu ini sebagai tanda bahwa kita ingin dekat dengan Allah. Sampai ungkapan-ungkapannya, ya, karena Ibnu Rawahah ya'khudhu biyadi. Ibnu Rawahah itu memegang tangannya Abu Darda, sahabat semuanya ini. Ta'al nu'minu sa'ah, marilah kita beriman sesaat. Maksudnya apa? Maksudnya untuk mendekat kepada majlis ilmu, majlis zikir. Nu'minu sa'ah, sebentar. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu
idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau orang mukmin hakiki itu dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah, maka akan bertambah imannya. Dan untuk menambah pengertian tentang tanda-tanda kebesaran Allah, diantaranya adalah selain tafakkur ayat-ayat, tadabbur Al-Quran dan seterusnya, juga thalabul ilmi dan menghadiri majlis zikir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma hassil maqasidana wa yassir umurana wa tawafana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah